Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di konten buatan gue. Gue janji untuk bikin review Adidas Ace 16.1 Pure Control. Oke, gue udah cobain, udah pakai latihan, udah pakai main bahkan, dan udah waktunya gue untuk melakukan janji gue nge-review ini. Tapi sebelum gue memberikan video reviewnya, ini adalah video tentang kenapa harus sepatu ini yang gue beli. Kenapa gue pengennya Adidas A16.1 Pure Control. Oke, jadi gue punya kecintaan terhadap pemasaran. Gue suka sama dunia pemasaran, mungkin agak-agak obses sama dunia pemasaran. Dan gue punya latar belakang sekolah desain produk. Ada sebuah benda yang menggambarkan dua hal tersebut dengan sangat baik, dan benda itu adalah sepatu bola. Sepatu bola itu dipasarkannya tuh gila sih sebenarnya, dan dia adalah wujud desain produk yang sangat keren. Udah lama gue pengen bikin review sepatu tapi ketunda mulu. Nah, ini produk yang tepat. Kenapa Adidas A16 Pure Control? Mungkin sebelumnya gue jawab kenapa Adidas. Di dunia pemasaran, conversation itu penting. To be a part of the conversation is crucial into sales. Oke? Karena di dunia pemasaran tuh ada namanya funnel. Funnel tuh apa sih, kayak corong gitu. Lo tau gak? Corong bentuknya kayak gini. Nah, di atas itu awareness dulu. Sampai nanti jadi ada AIDA namanya, awareness, interest, desire, abis itu action. Jadi untuk bikin orang beli, kita harus dapatkan sebanyak-banyaknya orang untuk aware. Nah, awareness itu ada dalam bentuk conversation. Nike ada masanya menguasai conversation dalam hal sepatu sepak bola, karena inovasi-inovasi mereka buat, desain-desain yang mengejutkan lah. Pada 1-2 tahun belakangan ini, conversation itu menurut gua diambil alih oleh Adidas. Karena pertama-tama conversation muncul karena mereka memutuskan untuk mempensiunkan silos mereka. Silos itu jenis-jenis sepatu. Dulu Adidas punya Predator, Adizero, apa lagi ya? Gue lupa jadinya. Banyak lah pokoknya, silosnya ada banyak, ada 5 apa silosnya yang udah ada bertahun-tahun. Tiba-tiba Adidas bilang, oke, gue mau pensiunin silos semua itu, gue ganti dengan cuma 3. Cuman Ace, X, dan Messi. Itu dunia gempar banget gitu. It's a bold move marketing wise by Adidas, karena mereka ngambil resiko untuk mempensiunkan sesuatu yang orang udah cinta dan orang udah beli dari cukup lama. Mereka ganti cuma dengan 3, X, Ace, dan Messi. Ace untuk orang yang senang mengkontrol pertandingan. X kurang lebihnya untuk orang yang suka ngacak-ngacak pertandingan. Messi adalah untuk Messi. Nggak ada kelasnya tersendiri. Lu nggak bisa ngotakin Messi gitu. Messi untuk orang yang merasa diri kayak Messi, seorang pemain sepak bola brilian dengan kontrol yang gila dan nggak suka bayar pajak. But okay. Nah, terus ada 3 sepatu itu dong. Itu pembicaraan gila tuh, meledak di dunia sosial media. Orang-orang pada ngomongin gila nih Adidas segala macam. So Adidas won the conversation. Oke. Belum selesai sampai segitu, mereka ngeluarin warna-warna yang menurut gua, warna X, Ace, dan apa namanya, Messi waktu pertama kali keluar tuh warna itu agak apa sih gitu. Gue curiga itu juga salah satu cara mereka untuk bikin orang ngomongin, aduh nggak banget deh, oh enggak nih, iya banget, segala macam. Karena setelah ngeluarin warna yang kuning ngejreng gitu, Adidas ngeluarin warna-warna yang relatif lebih konservatif, all black, all white, biru, merah, dan segala macamnya. So they won again another conversation, Adidas. Terus mereka memenangkan pembicaranya lagi ketika mereka ngeluarin sepatu ini, sepatu tanpa tali sepatu. Sepatu bola tanpa tali sepatu. Tolong diingat, ini bukan hal pertama ya. Gue lupa siapa yang duluan. Asics apa pokoknya udah ada deh. Sebelumnya udah pernah ada, tapi nggak gitu bekerja dengan baik gitu. Akhirnya muncul ini. Nah, ketika muncul ini, dunia kaget gitu.
ini agak aneh sih sepatu bola nggak pakai tali sepatu gitu. Eh, Kekagetan orang terhadap laceless ini sama dengan ketika Nike memutuskan untuk pertama kali punya yang kayak kaos kakinya gitu. Apa namanya? Yang kayak mid cut color gitu yang segini. Itu orang cukup kaget dan Nike memenangkan conversationnya pada saat itu. Orang pada ngomongin dan orang pada penasaran dan pengen tahu. Ini berhasil juga. Nah, gue udah nyari ini dari sangat lama dibandingkan dengan yang lain ya. Ketika masuk 16.1 kan Ace kan keluar Ace 15, Ace X15 dan Messi 15. Ketika muncul yang 16, gue nggak gitu suka tekstur yang lain. Kalau lo inget yang X tuh ada kayak cakar-cakar gitu, menurut gue agak gimana gitu. Terus udah gitu yang Messi bentuknya kayak jaring nelayan gitu ditaruh di atas sepatu gitu. Ini menurut gue, oh look at that, absolutely brilliant. Dan di antara semua silos, di antara semua apa namanya colorway dari Adidas Ace 16.1, menurut gue yang ini yang paling keren. Kan ada yang apa ya waktu itu yang pertama gue lupa warnanya apa, tapi itu sering biru semuanya. Terus ada yang ini, terus ada lagi yang baru tuh warnanya apa gue lupa ya. Tapi yang Mercury Pack ini, yang ini tuh menurut gue keren sih. Dan gue hunting ini di Jerman. Di Jerman gue hunting ini. Dan waktu gue datang ke sana, ternyata nggak dijual di toko. Jadi bahkan di Jermannya pun A16.1 ini tidak dijual di toko dan hanya dijual online di Jerman. Bagaimana gue akhirnya bisa mendapatkan ini? Karena gue punya temen yang kerja di markas besar Adidas, Herzogenaurach. Jadi gue nitip sama dia, kemudian dia pulang ke Indonesia dan dia bawain sepatu ini. Nah, itu kurang lebih alasan kenapa gue penasaran banget pengen ini. Gue pengen punya sepatu ini, gue pengen nyoba, dan apa namanya, gue kemakan sih sama pemasarannya Adidas. Dan satu alasan lagi, waktu gue ke markas besarnya Adidas tuh punya satu gedung hitam gitu, black box, yang isinya adalah produk-produk tahun depan. Produk-produk yang akan rilis Februari 2017. Oke. Gue udah lihat duluan kebetulan karena gue kesana. Mereka udah bikin produknya ke depan, makanya mereka tidak bisa ngikutin tren. Mau nggak mau mereka menciptakan tren karena besaran perusahaan mereka membuat produksi mungkin agak lama prosesnya. Jadi mereka produksi harus ke depan. Nah, ketika gue ngelihat produk-produk rilisan 2017, gue nggak nemu produk ini. Gue nggak ngelihat nih. Gue nggak tahu apakah emang beneran nggak ada atau belum dipamerkan aja. Tapi di antara semua produk-produk sepatu bola tahun depan, laceless tuh nggak ada. Adanya tuh yang prime knit, tau nggak? Yang kayak gini tapi ada sepatunya. Nah, semuanya tuh kayak gitu. Jadi sebelum sepatu kayak begini gue takut menghilang dari peredaran, gue putuskan untuk gue beli aja dulu sebagai kado ulang tahun gue sendiri. Oke, so sekarang gue udah jelasin kenapa gue pengen sepatu ini. Mari saatnya masuk ke video review Adidas Ace 16.1 Pure Control. Bukan sekarang, di video yang satu lagi. Bye-bye.